Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana keadaan kalian? Sehat? Mudah-mudahan di pagi yang cerah ini kita diberikan nikmat sehat semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang akan kita kerjakan bisa berjalan dengan lancar. Berdoa, mulai. Selesai. Baiklah, hari ini pembelajaran kita tentang teks biografi. Kalau di dalam buku paket kalian yaitu ada di bab 7. Seperti biasa, setiap pembelajaran yang akan kita pelajari, kita selalu acuannya adalah kompetensi dasar dan indikator. Jadi untuk hari ini kompetensi dasarnya Ibu ambil adalah kompetensi dasar 3.13, yaitu menelaah teks biografi. Jadi dari kompetensi dasar ini yang harus kalian capai indikatornya adalah ada 2, yaitu siswa mampu mengidentifikasi ciri teks biografi. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi struktur dari teks biografi. Jadi kenapa selalu berpatokan kepada KD dan indikator pembelajaran? Supaya setiap pembelajaran yang kita pelajari itu sesuai dengan apa yang ada di dalam silabus dan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Kemudian sebagai pembuka dari pembelajaran ini, kalian siapkan buku catatan kalian. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang akan Ibu bacakan ini nanti untuk kelanjutan tugas-tugas berikutnya di classroom. Mengenai biografi di sini ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama yaitu siapa tokoh idolamu? Yang pertama. Yang kedua, dari mana kamu mengetahui riwayat hidupnya? Kemudian yang ketiga, bagaimana perjalanan karirnya? Dan yang keempat, hal-hal apa saja yang menarik pada diri tokoh idolamu? Dan yang kelima, apa saja yang dapat kamu teladani dari tokoh idolamu? Jadi dari 5 pertanyaan pembuka ini nanti inilah yang menjadi acuan kalian untuk bisa menulis teks biografi. Itu kalian catat ya, nanti kalian jawab, disimpan dulu di catatan kalian untuk panduan tugas berikutnya. Baik, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu mulai dari pengertian dan ciri teks biografi. Jadi tadi ada dua indikatornya. Kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri teks biografi. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengidentifikasi struktur teks biografi. Sekarang kita lihat pengertian dari teks biografi itu. Teks biografi adalah suatu tulisan yang mengulas mengenai kehidupan seseorang atau cerita hidup seseorang selama ia masih hidup. Jadi teks biografi ini sama dengan riwayat hidup seseorang. Biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain.
Teks biografi memiliki tujuan untuk menceritakan kisah seseorang. Biasanya orang yang berpengaruh atau fenomenal di tengah masyarakat. Meskipun menceritakan kehidupan seseorang, namun penulis biografi akan menyampaikan informasi secara netral tentang kehidupan, pendidikan, dan perjalanan karir seseorang yang dilalui dari dasar hingga menjadi seseorang yang besar dan berhasil. Jadi, teks biografi ini ditulis oleh orang lain. Dan informasi-informasi tentang seseorang yang ditulis oleh penulis tersebut bisa diperoleh melalui wawancara, kemudian melalui data-data. Kalau orangnya masih hidup, bisa wawancara langsung dengan tokoh atau orang yang akan ditulis biografinya. Tetapi kalau tokohnya yang sudah meninggal, berarti data-data atau informasi tentang tokoh yang akan ditulis biografinya itu bisa melalui kerabat dekat dari tokoh yang akan dijadikan sebagai teks biografi. Kemudian ciri-cirinya. Ciri-cirinya sih ada 3. Yang pertama, teks biografi harus membawa suatu informasi berlandaskan kenyataan pada tokoh yang sedang dikisahkan dalam bentuk narasi. Kemudian yang kedua, teks biografi juga membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup sebuah tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah hingga akhirnya berhasil. Sehingga harus dijadikan sebagai suri tauladan. Kemudian yang ketiga, teks biografi ini mempunyai struktur yang jelas. Strukturnya terdiri dari orientasi, masalah, dan reorientasi. Jadi ada tiga ciri dari teks biografi. Yang namanya teks itu, kalau biografi ini adalah berdasarkan fakta, kenyataan, ditulis secara atau dalam bentuk narasi, yaitu dalam bentuk paragraf dan paragraf. Kemudian masalah yang ditampilkan itu berdasarkan pengalaman hidup seseorang yang ditulis secara kronologis. Dan yang ketiga itu strukturnya harus jelas. Jadi secara umum struktur dari teks biografi itu hanya ada 2, yaitu yang pertama orientasi dan yang kedua itu peristiwa penting. Yang ketiga itu sebagai penutup. Reorientasi itu sifatnya opsional, boleh ada dan boleh tidak. Sekarang lihat struktur dari teks biografi itu ada 3 di sini, yaitu bagian pertama yaitu orientasi, yaitu bagian yang mana menerangkan atau menjelaskan tentang pengenalan para tokoh yang di dalamnya berisikan mengenai tokoh yang sedang dikisahkan dan sedang diceritakan di dalam biografi tersebut, atau berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya, membantu pendengar atau pembaca. Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal, siapa, kapan, di mana, dan mengapa. Jadi maksudnya dalam bagian orientasi ini adalah bagian identitas dari seseorang atau tokoh yang akan ditulis sebagai biografi.
Kemudian yang kedua, kejadian atau peristiwa dan masalah. Ini peristiwa penting. Pada bagian ini, peristiwa ini yang di dalamnya berisikan mengenai suatu kejadian atau peristiwa yang sudah pernah didapati oleh seseorang. Termasuk juga di dalamnya berisikan suatu kejadian atau masalah yang pernah dihadapi dalam mencapai tujuan dan juga impian-impian dalam kehidupannya. Baik itu persoalan yang menarik, mengagumkan, mengesankan, dan juga menyedihkan yang pernah didapati oleh seseorang tokoh yang dibahas atau diceritakan di dalam bagian ini. Jadi maksudnya dalam peristiwa penting ini, bagiannya itu adalah menceritakan bagaimana pendidikan dari tokoh tersebut, bagaimana perjalanan karir dari tokoh tersebut. Jadi semuanya ada di bagian-bagian peristiwa penting ini. Kemudian bagian yang ketiga yaitu bagian penutup dalam biografi. Bagian ini berisikan komentar evaluatif atau pernyataan kesimpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Nah, itu reorientasi ini memiliki sifat opsional. Masuk opsional itu boleh ada dan boleh tidak. Jadi tidak semua teks biografi yang kalian baca nanti, baik itu di buku paket kalian atau yang di medsos, itu tidak semuanya ada bagian reorientasi ini. Karena sifatnya opsional. Kadangkala penulis biografi itu tidak menuliskan komentarnya di dalam teks biografi yang ditulis. Jadi bagiannya hanya dua, hanya menguraikan identitas dari tokoh yang ditulis biografi dan bagian penting atau peristiwa penting yang dialami oleh tokoh tersebut. Jadi sekali lagi yang harus kalian ingat, tidak semua teks biografi yang kalian baca nanti atau kalian temukan ya ada bagian reorientasinya. Sekarang Ibu beri contoh kalian di sini. Contohnya Ibu ambil itu seorang atlet voli nasional yang bernama Rifan Nurmulki. Di situ bagian pertama di sini, bagian pertama itu orientasi pembuka. Itu semuanya adalah jawaban dari pertanyaan siapa tadi, kapan, di mana, dan mengapa. Mengapa ia bisa jadi atlet nasional voli tersebut. Jadi semuanya itu diuraikan di dalam bagian orientasi, yaitu bagian identitas. Kemudian bagian kedua peristiwa penting di situ. Jadi peristiwa penting ini karena perjalanan karir, perjalanan pendidikan dari tokoh itu terdiri dari beberapa paragraf. Itu. Perjalanan karirnya dari awal, ya, awal dia menjadi atlet voli sampai menjadi atlet nasional, ada beberapa paragraf di sini bagian penting. Ada 4 paragraf. Ini. Kemudian bagian yang terakhir, bagian yang ketiga reorientasi penutup. Di sini kebetulan penulis biografi itu memberikan komentarnya dalam bentuk kesimpulan. Ini dengan begitu ia bisa menjadi tulang punggung untuk tim nasional voli putra di masa depan menggantikan senior-seniornya di timnas. Besar harapan kehadiran Rifan akan mengembalikan kejayaan voli nasional saat di era Joni Sugianto dan kawan-kawan. Jadi itu adalah komentar atau pendapat dari penulis biografi dalam bentuk kesimpulan. Jadi contoh yang Ibu berikan ke kalian ini adalah contoh yang terdiri dari
3 bagian strukturnya. Itu contohnya. Jadi untuk latihan kalian yang tadi kita balik lagi ke indikator tadi, kalau dilihat dari contoh ini, jadi indikator yang pertama, kalian bisa mengidentifikasi ciri-ciri dari teks biografi. Jadi ciri yang pertama tadi ditulis dalam bentuk narasi. Jadi maksud narasi itu adalah dalam bentuk cerita yang terdiri dari paragraf-paragraf. Jadi kalian lihat itu, semuanya itu adalah bentuknya narasi dalam bentuk cerita. Berarti contoh ini sudah memenuhi ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, diuraikan secara kronologis tentang pengalaman atau karir dari tokoh berdasarkan kenyataan dan fakta. Berarti ciri yang kedua dari contoh ini sudah terjawab. Kemudian ciri yang ketiga yaitu susunannya atau strukturnya itu lengkap. Terdiri dari orientasi, peristiwa-peristiwa penting, dan reorientasi. Jadi indikator yang kedua mengidentifikasi struktur dari teks biografi itu terjawab pada ciri yang ketiga. Jadi itulah materi hari ini. Jadi kesimpulannya adalah teks biografi ini sama dengan riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain, dan yang ditulis itu adalah fakta-fakta berdasarkan apa atau tentang tokoh yang dibuat menjadi teks biografi, mulai dari identitas tokoh, pendidikannya, dan karir-karirnya. Dan di akhir dari teks biografi itu ada pendapat atau komentar dalam bentuk kesimpulan dari penulis teks biografi. Bagaimana? Paham? Jadi kalau kalian masih ragu tentang materi ini, kalian boleh japri ibu di WA atau langsung di classroom. Sebab ini materi ini adalah panduan kalian untuk mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Jadi ibu berharap walaupun hari ini dalam situasi puasa, jangan dijadikan kambing hitam untuk tidak hadir dalam setiap pembelajaran. Jadi hanya itu materi kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang ibu jelaskan kalian pahami. Dan ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.